Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahyur Kalmiasari, NPM 2567004. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu sebuah sungai dengan lebar 80 meter dengan kedalaman D pada jarak X diukur dari salah satu tepiannya dan yang diberikan oleh tabel berikut. Nah, kodenya. Nah, kita langsung import saja. Kita import NumPy snp from script import simpon, karena kita akan menggunakan simpon 1/3. Nah, kita membuat dev sungai dengan nama title. Nah, di title ini kita print f. Nah, kita buat agar ada jaraknya di setiap kata. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita buat sungai sama dengan sungai. Nah, kita namai dengan soal nomor 1. Oke. Nah, kita membuat array ya, X sama dengan X sungai. Nah, kita buat arraynya 0, 10. Kita ganti dulu 0 sampai 80 ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, kita juga membuat array untuk D-nya di sungai. Nah, kita buat array juga. np array np array 0, 4, 7, 9, 12, 15, 14, 8, 3. Oke. Nah, yang selanjutnya kita langsung bikin luas sungai sama dengan simpon di sungai X sungai. Nah, karena kita memakai ini, kita mendefinisikan X nya sama Y nya, Y sama dengan dan D dan X sama dengan X. Nah, kita langsung print luas sungai, print luas sungai. Nah, kita panggil luas sungainya, luas sungai.
dan kita coba run. Oh, ada yang error. Sebentar, kita coba kasih tab. Sebentar, kita coba kasih tab. Oke, kita coba print. Oh, import. Oh, salah ya, simpons. Son. Oke, ini juga salah, kita ganti Simpson. Nah, kita coba run ulang. Oh, kita clear dulu. Kita run. Oh, bentar, karena ini ada benggang, kita coba hilangkan semua spasinya. Oke, udah saya hilangkan semua spasinya. Kita coba run ulang. Clear. Kita coba run ulang. Oh, bentar, sungai. Nah, kita coba. Oke, udah benar ya. Luas penampang sungai adalah 710 m². Oke, mungkin segitu dari saya ini untuk menjelaskan soal nomor pertama. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Nah, maaf guys karena tadi saya udah ngerekam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jazuli Firdabil Khair, NPM 256715. Maaf sebelumnya karena saya tadi udah ngetik dari awal tapi saya lupa ngerekam ya guys. Jadi saya akan menjelaskan hasil codingan saya. Nah, yang pertama-tama kita mendefinisikan fungsi sesuai soal nomor 2, yaitu dengan def fx sama, setelah itu kita mereturnkan 1 dibagi 1 x plus 1. Setelah itu kita menentukan parameter batas dan lebar langkah. Nah, yang pertama A itu saya ibaratkan 0, B sama dengan 1, dan H itu sama dengan 1 bagi 1/6. Nah, setelah itu kita menghitung semua titik X secara manual agar mudah dijelaskan. Seperti X0 sama dengan 1, dan kita lanjut dari X1 sama dengan A plus 1 dikali H sampai X kali X5. Dan setelah itu S6 sama dengan B. Nah, dan setelah kita menghitung X atau mengurutkan X, kita akan mengurutkan yang pada bagian Z. Nah, pada titik Y kita mulai dari 0 ya guys, sama dengan Y0 sama dengan Fx sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 1 sama dengan Fx dikali 1. Nah, kita teruskan hitung Y sampai 6 karena disamakan sama X biar kita ngitungnya lebih mudah. Setelah itu kita menerapkan rumus Simpson 3/8. Nah, rumus Simpson 3/8 adalah 3H dibagi 8 dikali Y0 ditambah 3 dikali Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 ditambah 3Y4 plus Y5 ditambah Y6. Pola koefisien 1, 3, 3, 1,3, 3, 2, 3, 3, 1. Pada bagian dalam kurung kita urutkan dulu pada bagian Y-nya, seperti Y0 sama dengan Y0 tambah 3Y1. Nah, setelah itu 3 dikali Y2 ditambah 2 dikali Y3 ditambah 3 kali Y4 ditambah 3 kali Y5 dan ditambah Y6. Hasil integralnya sama dengan 3 dikali H
dibagi 8 dikali bagian pada dalam kurung. Nah, setelah itu kita menampilkan hasilnya. Nah, kita menampilkan hasilnya dengan memanggil print. Kita memanggil hasilnya dengan mengetik print. Masukkan F. Setelah itu kita kasih tanda petik supaya perintahnya terpanggil. Kita panggil nilai X0 sampai X6 seperti ini, dan setelah itu hasil akhirnya adalah print dikali hasil integrasi Simpson 3/8. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini, dan kita akan merunning-nya. Ini adalah hasil pekerjaannya. Nilai dari X0 sampai X6 adalah 0,00,0,0,0,0,500,0,0,633,0,0,833, 1000. Hasil integrasi Simpson 3/8 adalah 0,6931 sekian. Terima kasih dari saya, Ahmad Jazuli Fisahbil Khair. Jika ada salah kata, saya mau minta maaf. Terima kasih. Sebenarnya gak? Oke, sebelumnya saya Falasi Muhammad Habibi. Di sini akan melanjutkan soal nomor 3. Saya Falasi Muhammad Habibi dengan NPM 256700299 akan melanjutkan soal nomor 3 ya. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 3 itu kita mengerjakan dengan aturan trapesium dan Simpson. Selesaikan integral di bawah ini ya. Dengan soal nomor 1 itu A itu I sama dengan integral 7 3x kuadrat in x dx. Yang B itu I sama dengan integral 0,80 cos x kuadrat dx. Mari kita bedah satu persatu. Kenapa import NumPy? Kita di sini menggunakan NumPy itu seperti npsum, setelah itu npsum, terus setelah itu npreplace. Itu karena lebih cepat dibandingkan menghitung satu-satu pakai pengulangan for loop. NumPy menghitung semua titik sekaligus dalam satu waktu. Vektorisasi. Rumus matematika yang kedua itu lebih ringkas. Rumus matematika yang rumit bisa ditulis hanya dalam satu atau dua baris kode saja. Yang pertama itu kita gunakan fungsi logika dasar, aturan trapesium, def aturan trapesium dalam kurung f a b n. Yang di dalamnya itu H sama dengan B min A slash N, atau setelah itu X sama dengan NP lin space A, B, N plus 1, Y sama dengan Fx. Setelah itu kita ketikkan hasil sama dengan H slash 2 kali Y dalam kurung kosong plus 2 kali np.sum Y 1 banding min 1 plus Y min 1. Terus kita ketikkan hasil return. Kenapa kita menggunakan aturan trapesium? Karena metode trapesium kita menganggap setiap potongan kecil itu adalah trapesium. Jadi atapnya itu garis lurus miring. Semakin banyak trapesium yang kita buat, yaitu nilai N, semakin mendekati luas
aslinya. Yang kedua itu logika dasar aturan Simpson 1/3, def aturan Simpson, f a b n, if n bagi 2, tanda seru sama dengan kosong, tidak 2n plus sama dengan 1. Ini untuk memastikan n sebagai nilai genap, h sama dengan b min a slash n, x sama dengan np linspace a b n plus 1, y sama dengan fx. Setelah itu kita buat sum min ganjil untuk memasukkan nilai-nilai ganjilnya itu 1, min 1, 2. Setelah itu sum genap, np sum 2 min 2 banding 2. Hasil sama dengan h/3 kali y kosong plus 4 kali sum ganjil itu ya, sum ganjil ini sum ganjil. Setelah itu plus 2 kali sum genap ini. Setelah itu kita returnkan hasilnya. Metode Simpson ini lebih pintar sedikit. Alih-alih garis lurus, metode ini menggunakan garis lengkung parabola untuk mengikuti lengkungan atau lekukan fungsinya. Itu sebabnya hasil Simpson biasanya lebih akurat. Setelah itu kita implementasikan soal A. Integral x panah atas 2 kali ln itu jadi itu soal yang A, f min A kita gunakan istilah itu ya. Untuk soal A, f min A sama dengan lambda x kurang buka x kali 2 kali np dot log x. Setelah itu yang B itu kita buat yang gini ya, f min B sama dengan lambda x np cos x kali 2. Setelah itu kita masukkan n sama dengan 100. Ini merupakan jumlah intervalnya. Setelah itu kita eksekusi kalkulasinya. Kita buat print f hasil soal A, trapesium, aturan trapesium FA 3,7, n titik 4f. Setelah itu kita gunakan untuk aturan yang Simpson seperti ini. Setelah itu kita kerjakan soal B dengan panggil print f hasil B trapesium, aturan trapesium f min B 0,0.8 n titik 4f. Setelah itu print f hasil soal B yang Simpson, aturan Simpson f min B 0,8 n titik 4. Ini merupakan seluruh codingan yang kami kerjakan dari soal nomor 3, dan kita coba run ya. Dan inilah hasilnya soal nomor 3. Hasil soal A trapesium 1 sama dengan 177.4871. Hasil soal A yang Simpson 177.4838. Hasil soal B trapesium 0.7678. Hasil soal B yang Simpson 0.7678. Titik di Python ini bisa
diimplementasikan sebagai koma ya teman-teman ya. Jadi seperti itu mungkin penjelasan dari soal nomor 3 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tugas yang dengan Python. Saya Sultan Muhammad Iman, NPM 256700007. Nah, di sini tuh ada datanya. Datanya itu ada waktu yang terdiri dari 0, 22, 30, 27, 18, 70. Dan itu kecepatannya itu 0, 22, 30, 27, 18, 70. Dan H di sini itu dan interval waktu dalam jam itu yang dimaksud hanya itu adalah konversi waktu. Jadi 2/60 itu 60-nya itu sama dengan waktu 1 jamnya. 1 jam itu 60 menit. Terus langsung dihitung ke dalam Simpsonnya, yaitu n len data. Datanya itu mengambil dari waktu dikurangi 1. Langsung ambil nilai ujung titik pertama dan terakhir. Titik pertamanya itu adalah di waktu 0 sama 0. Terus datanya itu mengikuti data tersebut. Terus dihitung jumlah titik dengan indeks ganjil F1, F3, F5. Nah, yang dimaksud F1 ganjil sama dengan 0 for i in range 1 and 2. Ganjil plus sama dengan data i. Nah, di sini itu F1, F3, F5 itu 22, 27, 18. Nah, itu kalau di total semuanya di 244. Terus yang kedua itu hitung indeks yang genap F2, F4. F2, F4 itu 30 sama 18. Itu berarti 30 sama 18 58 dikali 2. Nah, lanjut kemudian gabungkan rumus hasil. Hanya ini sama dengan konversi waktu yang tadi dibagi 3. Terus dikali ujungnya yang tadi 0 sama 0 ditambah 4 kali 56 itu berarti 224. Terus ditambah 2 kali 58 itu sama dengan 48 itu sama dengan 96. Maka returnya itu adalah hasil. Terus jarak itu hitung Simpson sama dengan kecepatan hanya itu adalah jarak waktu yang konversi tadi. Terus print F rincian perhitungan. Nah, itu kita langsung ngeprint lebar intervalnya H dalam kurung H hanya berarti yang konversi waktu. Terus titik 5F per jam. Total jaraknya itu jarak titik 4F kilometer ya. Interval waktunya itu berarti tadi 2 dibagi 60 itu sama dengan 0.0333. Nah, terus total jaraknya itu berarti 4 kali ini berarti 224 ditambah 96 sama dengan dibagi ini berarti ini kan dikali ini udah dibagi terus ini dikali ini ditambah semua berarti sama dengan 35.556. Kita cek dulu apakah berhasil. Nah, terima kasih, sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.